Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. With me Anita Ningsi. I'm from 5I with NBM 2311040134. And yeah, in this video I will do presentation about the material course semantics and pragmatics, the material about the role of semantics in education. Okay, let's begin. Okay, the first to talk about what is semantic. Language is not only a means of communication but also a structured system that conveys meaning. Semantics as a phrase of linguistic focus on understanding how words, phrases, and sentences represent idea and concepts. Jadi dalam bahasa itu semantics ini adalah cabang dari linguistik yang memfokuskan untuk mempelajari pemahaman mengenai sebuah makna dalam kata atau kalimat gitu, seperti itu. Tentang represent, idea, and concept. According Yuli 2020, semantic is the study of meaning in language. Nah, in this basic concept itu ada denotation, connotation, sense, and reference. Okay, next slide. Yeah, in this. This is basic concept of semantic. Denotation, basic literal dictionary, meaning of word without any additional emotional, cultural, or social association. Jadi ini literal meaning lah. For example, the word rose denotes a type of flower with petal and thorn. Jadi makna denotasi dari rose itu sendiri adalah kalau jenis bunga dengan kelopak dan duri seperti itu. Jadi maknanya itu nyata. The connotation, the additional meaning of word that arises from emotional, cultural, or social association. Connotation can be positive, negative, and neutral. Example, rose connotes love or romance. Nah, ini dia mengandung emosional seperti itu. And then next slide. Sense. The internal meaning of word within the language system referring to its relationship with other words not to real word. Example, the word big has sense, the contrast with small. The word buy is read is to sell. Nah, sense show how meaning are interconnected within the language itself. Jadi punya hubungan antara makna dalam kalimat itu terhadap kata itu sendiri gitu. Reference definition, the actual object, person, or entity in the word that a word or expression refers to. Example, the President of Indonesia refers to Joko Widodo in the 2020 context. Nah, ini jadi sama aja rujukannya. Rujukannya itu bisa berupa objek, person, or entity in the real world. And the next important of semantic in education. Nah, kenapa sih kita harus belajar semantik? Apa pentingnya? Improve. The first, improve clarity and avoid misunderstanding, enhance vocabulary and reading comprehension, support translation and cross-cultural understanding, and encourage critical thinking. Jadi untuk meningkatkan kejelasan dan menghindari kesalahpahaman. Karena banyak banget kan, kita sering banget ketika berbicara dengan orang, dia itu untuk perkataannya mengandung makna-makna semantik yang maknanya itu internal dan itu perlu banget untuk kita mengerti. Kalau tidak paham bagaimana gitu kan. Kemudian example of semantic phenomena. Di sini type of relation-nya sinonim, antonim. Nah, dalam antonim ada 3, gradable, complementary relation, seperti ini, big, large. Jadi sinonim ini adalah persamaan, hubungan tentang dua kata yang memiliki makna yang sama, big, large. Kalau anatomi ini perlawanan kata, kemudian hiponimi ini bagian. Nah, rose ini rose itu generalnya, flower itu bagiannya. Seperti rose itu bisa flower. Nah, rose itu bagian dari flowernya. Seperti jasmine itu juga part of flower dan itu. Di sini ada explanation-nya. Meronymy itu will, card, polysemy itu satu kata yang punya banyak makna, multiple meaning. Nah, homonymy, bank, money, reverse, and for different unrelated meaning. Seperti itu. Kemudian next slide. Classroom application. Classroom application ini vocabulary teaching polysemy.
Kemudian asesmennya avoiding ambiguous instruction. Dalam asesmen kita itu harus menghindari tentang instruksi yang ambigu. Kita harus clear dalam memberikan suatu instruksi. Kemudian reading, identifying connotation in headlines. Kemudian translation, selecting contextual accurate word. Dalam memilih kata-kata itu harus yang aktual dan sesuai dengan konsepnya seperti itu. Kemudian refleksi atau personal insight. The first, greater awareness of how meaning is shaped by context, better understanding of how to teach and analyze language, and improve communication and interpersonal skill. Jadi, dalam mempelajari semantik ini, saya jadi lebih mengerti. Sebelumnya saya kurang mengerti tentang suatu kata itu, menurut saya maknanya itu sifatnya tetap gitu sebuah kata. Tapi ternyata nggak, banyak sekali hal-hal yang mempengaruhinya tentang seseorang itu bermaksud seperti apa, kemudian kadang budaya itu juga berpengaruh. Greater awareness of meaning is shared by context, better understand of. Jadi lebih memperbaiki pemahaman saya tentang menganalisis suatu bahasa. Seperti contohnya, for example, ketika sedang main dengan teman, teman itu pernah say seperti kekeringan banget ini ya, kok kekeringan banget. Itu bukan berarti di situ tuh suasananya atau suhunya itu panas, bukan berarti seperti itu, tapi dia itu perlu disuguhkan minum seperti itu kadang. Jadi lebih better understanding untuk menganalisis suatu bahasa, maksud seseorang ketika dia mengeluarkan suatu kata yang memiliki makna internal gitu. Itu kemudian improve communication dan interpretation skill juga bagi saya. Kemudian masuk ke conclusion, itu semantic prior theory and practice encourage clear, reflective, and critical language use, essential for effective teaching and learning. Jadi di sini semantik itu bisa menjembatani teori dan praktik, kemudian bisa mendorong tentang kejelasan, tentang kita dapat lebih berpikir kritis, melatih kita untuk dapat berpikir kritis untuk menganalisis suatu bahasa, seperti itu. Oke, reference dari Cruz, Ryan, Yule, and Harvard. Okay, that's all for me, guys. And yeah, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.